Pemirsa, malam ini KPU menggelar debat calon wakil presiden yang akan membahas masalah sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Seperti apa pasangan Jokowi JK menempatkan pembangunan sumber daya manusia serta IPTEK dalam visi mereka jika memimpin Indonesia? Untuk membahasnya bersama kami telah hadir anggota tim sukses dari pasangan Jokowi JK, Toto Sufianto. Sebelumnya kami juga sudah mengundang anggota tim sukses pasangan Prabowo Hatta, Catur Sabto Edi, dan sudah bersedia hadir. Namun pada saat-saat terakhir membatalkan kehadiran ke studio kami. Pak Toto, apa kabar Pak Toto? Alhamdulillah. Pak Toto, ini gimana persiapan Pak JK nih menjelang debat Cawapres nanti malam? Alhamdulillah baik. Tadi pagi sudah di brief untuk yang terakhir. Beliau sudah sangat siap. Jadi insya Allah akan mampu menyampaikan visi misi dari kubu Jokowi. Artinya memang sudah paham apa-apa saja yang akan menjadi masalah sebetulnya. Benar. Sebetulnya kalau kita mulai dialog ini, kita harus tahu dulu, kita harus memetakan dulu sebetulnya pangkal permasalahan utama dari masalah SDM dan IPTEK di Indonesia itu apa sih Pak? Sebenarnya selama ini sudah berjalan membangun SDM kita, tetapi yang masih kurang adalah orientasi kita pada pendidikan. Ini masih kurang juga, dan penelitian. Jadi intinya kurangnya itu seperti apa? Apanya yang kurang sebetulnya? Kurangnya adalah kita selama ini terlalu fokus pada sumber daya alam. Jadi apa yang disampaikan selalu kan kita memiliki kekayaan alam. Padahal sebenarnya kekayaan kita yang paling utama adalah sumber daya manusia. Nah, manusia Indonesia ini kurang mendapatkan perhatian yang serius. Jadi mungkin orang-orang hanya berbicara pembangunan infrastruktur, pembangunan alam, tapi tidak pembangunan SDM-nya sendiri. Apa sebetulnya yang menjadi masalah? Kenapa berpikiran seperti itu, Pak? Ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Jokowi, karena itu kita pada titik di mana kita harus melakukan revolusi mental. Itu sebenarnya intinya pembangunan manusia Indonesia ke depan. Jadi kita sudah 16 tahun melakukan reformasi, secara institusional kita sudah bagus, banyak lembaga-lembaga yang membuat masyarakat kita jadi lebih independen, lebih aspiratif, tetapi dari manusia sendiri yang belum gitu. Tapi kan tadi Pak, revolusi mental, revolusi itu kan biasanya butuh waktu yang cukup lama. Ini kita bicara tentang mengubah kebiasaan, mengubah mental. Bukan. Revolusi justru yang cepat. Kalau evolusi memang yang bertahap, tetapi revolusi itu memang yang cepat. Jadi harus segera dilakukan. Gitu. Apakah mengubah mental itu sendiri ada formulanya supaya bisa cepat begitu Pak? Formulanya ya. Ini kan sudah bertahan cukup lama begitu ya di masyarakat Indonesia. Beberapa program yang sudah disiapkan oleh kami, visi misinya adalah banyak sisi. Kita akan dorong pelatihan guru yang selama ini kurang. Ya. Jadi selama ini kita sibuk dengan mengutak-atik kurikulum, padahal fokus dari pendidikan itu sebenarnya guru. Kurikulumnya ganti berapa kali, tetapi gurunya tidak dilatih. Jadi akhirnya ya administrasi aja itu. Jadi yang sekarang kita lakukan benar-benar real gitu, yang nyata di kelas. Dan kebetulan juga ini Cawapres dari kita punya program pembangunan SDM dan IPTEK juga dari Pak Yusuf Kalla. Ini sudah saya pegang dan juga kebetulan sebetulnya sama dengan yang dimiliki oleh Pak Prabowo Hatta juga. Masalah utamanya adalah soal guru juga. Artinya ini ada kesamaan sebetulnya. Tidak ada jauh berbeda sebetulnya Pak. Tidak, tetapi yang tentunya dari sisi kami tentunya adalah pendekatan yang harus dilakukan. Dan kita benar-benar ingin mengubah manusia Indonesia secara utuh. Jadi selama ini pendidikan kan orang fokusnya hanya pendidikan formal, sekolah. Padahal pendidikan itu dimulai dari keluarga. Jadi karena itu ketika Pak Jokowi menulis di Kompas tentang revolusi mental, itu pendekatannya adalah individual, kemudian keluarga, kemudian baru ke sekolah. Jangan lupa bahwa pendidikan itu pada intinya adalah membentuk karakter seseorang. Nah, karakter itu dibentuk dari mental tadi. Jadi harus mulai dilatih dari rumah. Dibiasakan dari rumah begitu ya. Nah, karakter itu di sekolah itu harus menjadi ibarat makanan, itu menjadi piringnya. Bukan hanya lauknya karakter, tetapi karakter itu menjadi seluruh hal yang melingkupi siswa. Gitu. Kita coba bicarakan lagi ini soal program-program dari Pak Jokowi JK ya terkait dengan pendidikan. Ini kan ada Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Nah, kita sudah tahu sebetulnya dulu sempat ada juga namanya BOS, tapi kemudian bocor di mana-mana. Ini bagaimana jaminan dari Jokowi dan JK juga supaya tidak terjadi lagi nanti ke depan? Akan pengelolaan yang lebih baik
Jadi tentunya BOS ini tidak bisa seterusnya karena bentuknya bantuan. Iya. Kemungkinan nanti kita usulkan untuk menjadi dana operasional dan pengembangan sekolah (DOPS). Jadi ada pengembangan yang lebih bagus sehingga terutama meringankan banyak keluarga di Indonesia yang selalu memikirkan sekolah itu selalu biaya. Betul. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi benar-benar bebas pemungutan Bebas gitu Pak pemungutan, ya. ya. Dan kalau dilihat juga mungkin ada lubang-lubang di mana biasanya itu terjadi kebocoran, itu mesti ditutup. Ya, kita lakukan dengan cara yang transparan. Jadi orang tua juga ikut terlibat dan saya kira menggunakan teknologi e-budgeting, e-government, jadi seperti itu. Sehingga masyarakat juga bisa melihat. Oke, kita akan coba bahas tentang IPTEK lagi, pengembangan IPTEK di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time.